menanggapi yang beredar di kalangan para helper yang sudah pernah ke Pakistan, ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa Muhammad Qasim ini malas sholat seperti itu. Ya. Bagaimana menurut Kang Diki sendiri berdasarkan apa yang Kang Diki saksikan? Ya ini memang dibahas di YouTube-nya Buya Azkar ya sama Indra ya. Dan itu sudah beredar luas sih memang. Kepada saya pun ketika saya coba share ke beberapa wartawan kemarin ya, kemudian juga ke teman-teman lain, ternyata banyak yang tahu juga itu. Kang, bukannya tidak sholat, Muhammad Qasim masih juga percaya gitu kan? Nah memang ini sudah beredar karena dibahas oleh Buya Azkar dan Indra ya. Baik, begini, yang lebih tepat bukan tidak sholat sebetulnya, yang lebih tepat malas sholat. Saya waktu dengan Paris ke sana pertama kali itu sekitar akhir tahun 2020. Pertama kali, dan juga saya nginep di rumahnya, dia ikut sholat. Ikut sholat berjamaah ya. Walaupun kelihatan memang agak harus ayo sholat dong bareng berjamaah gitu kan. Nah bahkan satu kali sholat pernah jadi imam dia. Kita paksa-paksa jadi imam, dia tadinya tidak mau. Tapi kita rame-rame bilang Mahdi gitu. Dia sholat. Mahdi. Nah terus setelah itu waktu Jumatan 2 kali, saya kan nginap di rumah Muhammad Qasim kan 2 kali Jumatan tuh. Dan dia mengajak sholat juga waktu Jumat itu, mengajak sholat, cepat-cepat itu kan. Nah, artinya pernah saya melihat sholat ya. Walaupun tidak melihat seterusnya, setiap sholat saya melihat tidak. Walau alam mungkin dia sendiri dan sebagainya kan. Tapi ketika kesempatan berjamaah dia ikut. Kemudian, tapi saya pun memang pernah melihat dia tidak sholat betul. Misalnya di base camp, dia datang ke base camp. Ketika kita sholat, dia tidak ikut. Muhammad Qasim nggak ikut. Nah, apakah dia berada di tempat yang sama sampai akhir waktu sholat begitu? Iya, ada tempat yang sama. Masih ada di situ. Masih di situ. Tidak sholat. Tidak sholat. Udah lewat Isya juga. Oh, gitu. Nah, dia tidak sholat juga kan. Nah, artinya gini, saya pernah melihat dia sholat dan pernah melihat tidak sholat. Tapi memang Indra dengan Ropi pernah mengajak dia sholat Jumat. Tapi tidak ikut, tidak mau. Nah, artinya begini, kita harus juga fair ya. Saya lebih cenderung mengatakan dia sedang malas sholat, sedang futur. Futur tuh lagi malas ibadah, malas apa segala macam lah. Dan itu saya juga tidak munafik. Saya pun pernah mengalami yang sama. Waktu dulu usia berapa ya, masih muda lah, usia di bawah 30 tahun. Saya pernah juga meninggalkan sholat gitu kan. Iya, malas gitu. Masih muda kan. Nah, saya pun pernah mengalami itu. Tapi begini, coba juga kita harus sedikit agak luas wawasannya, berperisangka. Banyak kok, bahkan baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang kisah kaitan dengan seorang pelacur kan. Nggak mungkin dia sholat kan. Sampai melacur mungkin sholat kan. Tapi gara-gara menolong seekor anjing yang sedang kehausan dan kelaparan, itu masuk surga, diampuni sama Allah. Jadi ada banyak puluhan ratusan kisah-kisah begitu. Baik. Dan sebaliknya mungkin banyak juga ulama-ulama yang orang-orang soleh lah begitu, yang pada awalnya banyak ibadahnya, tapi karena kesombongan atau apa berbuat syirik ya, belum akhirnya tentu juga justru masuk neraka. Masuk neraka. Nah itu artinya beginilah, terhadap itu menurut saya kita berprasangka baik saja. Maka dari itulah mengapa kepada Al-Mahdi ini ada pengislahan. Bagaimana dengan Kang Dedi sendiri, bagaimana pandangannya? Ini Kang, ada yang mengganjal lah barangkali. Ya ada kemarin kan ya sempat lah ya Don, pas lagi ketika orang-orang yang dari Pakistan sana kan Don, ketika ada di sini jelasin kan
di sana Muhammad Qasim itu seperti menginginkan uang gitu, seperti itu. Oh iya. Begini, coba kalau kita ngelihat, kita harus juga, makanya disinilah memang kita harus agak wawasan luas. Ya. Itu ada benarnya, Hmm. ada benarnya, sedikit benarnya, Hmm. sedikit banyak ada benarnya lah, gitu ya, yang benar. Ya. Tapi itu memang sesuai mimpinya. Hmm. Artinya Muhammad Qasim pada saat awal saya datang dulu, Iya. Hmm. itu memang agak berbeda sikapnya. Hmm. Tapi ketika ke sini memang ada sedikit perubahan dia. Hmm. Dan itu sesuai dengan mimpinya. Yaitu dalam mimpinya mengejar gadis. Ya kan? Gadis itu kan lambang keduniawian. Ya. Ya. Nah, memang mimpinya begitu. Dia sudah mulai terpengaruh dengan nikmatnya dunia barangkali. Jadi banyak yang ngasih uang. Ya kita juga sedikit keliru juga memang awalnya mungkin memberi uang, memberi oleh-oleh. Jadi senang barangkali ya Ya. dengan hadiah-hadiah begitu. Nah, sehingga dia mulai tidak fair berpikir, tidak jernih. Contohlah ketika ada perselisihan dengan salah satu yang orang sana lah ya, seberang sana. Membandingkan begitu, membandingkan materi. Contoh, oh yuk, si Fulan itu orangnya baik, ngasih obat ke saya segala macam. Jadi tidak dinilai perjuangannya gitu kan, Iya. dalam dakwahnya, tapi dinilai oleh pemberiannya. Pemberian gitu. Nah, ada kalimat itu ada dari Muhammad Qasim sendiri kepada chat kepada saya, seolah misalkan contoh lah, dia ngebandingannya dengan itu baik orangnya, perhatian ke ibu saya, ngirim obat segala macam gitu ya. Nah, tapi di satu sisi dia tidak sama sekali melihat perjuangan orang gitu. Ya. Nah, jadi memang ada dalam mimpinya bahwa dia sudah mulai tergoda dengan dunia. Jadi seperti itu memang. Jadi Dan maksud ada hubungan juga dengan mungkin dengan sihir Dajjal tadi barangkali. Jadi maksud Kang Diki sebenarnya pada awalnya Qasim tidak menginginkan semua itu begitu. Dia orang yang biasa-biasa saja, tidak menginginkan harta duniawi begitu. Waktu awal pertama kali ketemu dengan Faris, Hmm. kelihatannya begitu. Hmm. Jadi waktu saya tanya, bro, kamu tuh ingin apa sebetulnya? Hmm. Saya tidak ingin apa-apa. Hmm. Saya supaya kalian menyebarkan mimpi saja gitu. Kamu perintahkan ke saya apa yang harus saya lakukan ini? Teman-teman menunggu kabar apa, bergerak apa gitu ya. Ya. Kamu jadi komandan lah gitu ya. Ya, ya. Oh, kita memimpin kita. Dia bilang, saya tidak tahu, saya hanya diperintahkan ngajarin mimpi saja gitu. Oh, Jadi, justru Kang Diki malah menyuruh dia memimpin pada awalnya begitu ya. iya, Jadi sejak kapan kira-kira Qasim mulai merasa seolah dia harus memimpin dan menginginkan uang begitu? Menurut begini, sebenarnya mungkin lebih tepat barangkali ya, bukan menginginkan ya, mungkin lebih tepat barangkali mulai tertarik. senang gitu ya, ada yang memberi uang gitu ya. Ya, ya. Nah, itu setelah yang kedua. Nah, setelah yang kedua kan jeda 3 bulan tuh. Ini kunjungan kedua. Kunjungan kedua yang akhirnya saya lama kan mulai itu. Nah, dulu kan sebulan awalnya, terus beda 3 bulan yang kedua. Itu memang ada sedikit perubahan. Nah, sudah mulai ada perubahan. Jadi makanya saya mulai berpikir, dan sama dengan Mas Arif Brunei pendapatnya itu. Kapan sebetulnya Muhammad Qasim itu sesuai dengan mimpi mengejar gadis itu? Saya berpikir jangan-jangan setelah kunjungan pertama saya, biar saya menyaksikan kepolosannya Qasim di awal. Dulu kan polos banget ya. Di awal itu dia tuh pemalu, polos, grogi, macam-macam lah. Tapi setelah kami sebulan itu, berikutnya yang ketiga kali, ada perubahan sedikit memang. Nah, dia lebih berani dan sebagainya. Nah, kelihatannya di pertemuan kedua itu, pertemuan pertama itu karena mungkin sudah pernah dikirim uang juga oleh teman-teman helper kan, ngirim uang lah, ngirim barang lah, mungkin disitulah barangkali ya, disitulah yang mulai titik awal
terkena mengejar gadis gitu. Hmm. Kelihatannya Gitu. begitu. Berarti ya sesuai mimpinya ya gitu ya. Iya, saya mimpinya. Jadi memang artinya gadis itu kan dilambangkan keduniawian. Hmm. Dan di situ memang kelihatannya Muhammad Qasim sudah mulai agak putus asa ya. Saya capek, saya lelah gitu kan, dan dia pengen meninggalkan ini semua gitu. Dia bilang saya hanya pengen kawin dan pergi gitu. Itu juga disampaikan kepada kita juga semua. Iya.